Amin ya rabbal alamin. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Syarah Madani selaku moderator presentasi pada kali ini dengan tema presentasi kami negara dan konstitusi. Dengan pemateri pertama MZK Al-Kifari, pemateri kedua Maksida Putri Pertiwi sekaligus sekretaris. Selanjutnya kami persilakan kepada MZK Al-Kifari untuk membahas materi kami pada kesempatan ini. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Ya, langsung aja ke pembahasannya, yaitu sesuai dengan judul tadi, negara dan konstitusi. Yang pertama adalah pengertian dari negara. Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta nagari atau nagara, yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Namun dalam konteks ilmu politik modern, definisi negara jauh lebih kompleks. Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Georg Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di suatu wilayah tertentu. Adapun unsur-unsur pembentuk negara yaitu meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua adalah pengertian dari konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, yang berarti pembentukan atau penetapan. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah keseluruhan aturan mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti sempit, konstitusi itu diartikan sebagai undang-undang dasar. Menurut KC Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Yang B, sifat hakikat negara. Hakikat negara adalah pemahaman tentang apa sebenarnya negara itu dan apa yang membedakannya dari organisasi lain dalam masyarakat. Negara bukan hanya sekumpulan orang atau sekedar pemerintah, tetapi merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Negara memiliki kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat dan menjalankan aturan. Negara juga memiliki kekuasaan yang sah untuk memaksa warga negaranya mentaati hukum-hukum negara. Semua itu dilakukan demi mencapai tujuan bersama seperti menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Dalam teori kenegaraan, sifat hakikat negara meliputi yang pertama adalah bersifat memaksa, yaitu artinya negara memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya sendiri untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bersifat monopoli, artinya negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam menetapkan tujuan bersama. Yang ketiga adalah bersifat mencakup semua, artinya peraturan negara berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Yang C, makna konstitusi. Konstitusi memiliki makna yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara karena menjadi dasar utama dalam pembentukan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum tata negara,
konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar, cita-cita serta arah tujuan suatu bangsa. Makna konstitusi dapat dipahami dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai hukum dasar tertinggi. Konstitusi menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua peraturan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, sebagai perwujudan perjanjian sosial. Konstitusi merupakan hasil kesepakatan bersama rakyat dalam membentuk dan mengatur suatu negara. Yang ketiga, sebagai penjamin hak asasi manusia. Konstitusi memuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan. Yang keempat, sebagai identitas dan ideologi bangsa. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut suatu negara, termasuk tujuan nasional yang ingin dicapai. Fungsi dari konstitusi yaitu adalah konstitusi memiliki peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan. Fungsinya tidak hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengendali kekuasaan dan pelindung hak warga negara. Secara umum, fungsi konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi pengaturan pembagian kekuasaan. Yang ketiga, fungsi perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, fungsi legitimasi kekuasaan. Yang kelima, fungsi stabilitas dan ketertiban negara. Menurut Kacewar, konstitusi berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur hubungan antar lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negara. Oleh karena itu, konstitusi menjadi pilar utama dalam mewujudkan negara hukum dan pemerintahan yang demokratis. Yang E, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia menunjukkan dinamika sejarah ketatanegaraan yang cukup signifikan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa fase perubahan konstitusi yang disesuaikan dengan kondisi politik dan sistem pemerintahan saat itu. Yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. 18 Agustus 1945, 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang baru merdeka. Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Namun dalam praktiknya sempat terjadi perubahan ke sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Konstitusi ini berlaku ketika Indonesia berbentuk negara federal sebagai hasil konferensi meja bundar. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, namun bentuk federal tidak bertahan lama karena dinilai tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara di tahun 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 kembali menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet. Yang keempat, kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan menjadi dasar konstitusi hingga sekarang. Pada masa reformasi 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang membawa perubahan signifikan seperti penguatan sistem presidensial, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta penegasan jaminan hak asasi manusia. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan politik, sosial, dan tuntutan demokrasi. Namun demikian, perubahan tersebut tetap mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filosofi negara. Jadi itu beberapa pembahasannya. Jadi
Jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pembahasan singkat dari materi kami yang berjudul Negara dan Konstitusi. Sekarang kami buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau yang ingin menyangga atau ingin menambah dan mengurangi, kami persilahkan. Silakan kelompok 1, 3, 4, 5 sampai 5 kita kan? Ya Bu. Ya Bang Safrin, mau nanya apa Bang? Oh belum. Bang Akmal, Bang Akmal mau nanya apa Bang? Nanya, Kapan balik? katanya kan negara Indonesia kan negara paling kaya Ya. di luar itu ya. Ah, barusan Bang. Bisa Bu, boleh Bu. Bisa nggak menjawabnya? Bisa jawab. Nanti kalau bisa kami jawab. Kalau nggak kami lempar. Kalau enggak kami lempar nanti ke abang sebelah. Tanya ya Bang. Negara Indonesia katanya kan negara paling kaya. Tapi kenapa paling banyak kemiskinan rakyat apa namanya? Korupsi Bang. Kan. Kok termasuk Indonesia kok termasuk negara miskin, tapi katanya kaya dengan yang ada di Indonesia. Oh iya iya. Kenapa kok bisa negara termiskin kita? Oh, Kelompok 1 ya. Kelompok 1 udah, kelompok 3 lagi. 3. ada yang mau bertanya lagi? Bang Akmal nggak boleh lagi ya? Bang. Pertanyaan selanjutnya. Bang Akmal tadi kelompok berapa Bang? 1. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Para akhwat, wa'alaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Tidak paham. Jadi jelasnya di batasan ada. Di antara dua itu, antara ada paham memang nggak ada maksud mengenai. Kelompok 3 mana kelompok 3? Angkat tangannya kelompok 3. Ya, silakan bertanya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ayo siapa perwakilannya? Ya, Najwa. Oh, kelompok lain. Kelompok 4, angkat tangannya kelompok 4 mana? Nggak ada kelompok 4 Bu. 5. Mana orangnya? Oh, disuruh angkat tangan lain pula. Agak tinggi lagi. Kelompok 5 mana kelompok 5? Kira tanya kira. Udah nanya? Udah jelas berarti. Tunggu. Lagi dicari. Ya, silakan dicari. Ya, jangan susah kan. Atau jawab aja dulu. Ya, Najwa, silakan. Sebenarnya nama saya Najwa Mesyara dari kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, apa saja ciri-ciri negara yang memiliki konstitusi yang baik? Tahu Kak? Enggak tahu. Apa tadi? Apa saja ciri-ciri negara yang memiliki konstitusi yang baik? Kan Bang Umar. Kelompok 5 ya. Oh, kelompok 5. Ya, dia nyebut kelompok Mbak. Ya, ada itu. Bang Hasbi. Ya, udah kalau misalnya. Enggak apa-apa tanya aja lagi. Karena ini minta. Hah? Doa aja dulu. Yuk, Kak. Dari kelompok 1. Iya tadi mau jawab. Nah, jadi dari kelompok 1 pertanyaan adalah, katanya Indonesia negara paling kaya, tapi kenapa dibilang paling miskin? Jawabannya, di sini dimaksud Indonesia yang paling kaya itu sumber daya alamnya. Tetapi tidak semua rakyatnya kaya. Yang pertama yang kaya yaitu sumber daya alamnya. Indonesia punya banyak kekayaan alam, misalnya minyak dan gas, emas, batu bara, hutan, dan laut yang luas.
Tetapi di Indonesia, meskipun mempunyai banyak kekayaan alam, di sini pengelolaannya belum maksimal. Teknologi yang masih kurang, banyak dikelola perusahaan luar negeri. Jadi, barang kekayaan Indonesia, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia banyak diolah oleh negara lain. Jadi yang disebut kaya itu sumber daya alamnya. Bukan orangnya. Bukan rakyat. Rakyat Indonesia ini sabar-sabar. Apa masih bisa diterima? Paham bang? Kasih ya bang. Nomor 2. Nah, dari kelompok 3, apa saja negara yang memiliki konstitusi yang baik? Yang pertama, negara Amerika Serikat. Iya, kan disebutin juga. Nah. Jawabannya. Nah, di sini ciri-ciri konstitusi yang baik. Yang pertama, melindungi hak rakyat. Konstitusi harus menjamin hak asasi manusia seperti hak hidup, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan. Contohnya di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal tentang hak warga negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi harus mengatur agar pemerintah tidak berkuasa sewenang-wenangnya. Yang ketiga, mengatur pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara biasanya dibagi menjadi yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Jadi, konstitusi yang baik itu melindungi hak rakyat seperti hak asasi atau hak berpendapat. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah itu tidak sewenang-wenangnya, tidak semena-menanya untuk mengatur peraturan. Apakah bisa diterima? Mau nanya lagi, Mas Bi? Tapi di negara kita, negara tercinta kita Indonesia, pejabat terkenal kesemena-menanya dan seorang rakyat tidak mendapatkan hak. Mengapa dan apa alasannya? Kenapa dan kenapa? Nah, ya, sama juga. Susah pilih. Ya, mengikut kepada kelompok yang ada, tiga sama. Susah ya. Tidak. Coba sedikit offset ini. Pemerintah apa tadi? Kenapa pejabat itu semena-mena Nah, baru rakyatnya. dengan rakyatnya yang secara angkat itu jadi gitu lah hitungannya. Ya gitu lah hitungannya. Kira-kira gitu lah. Ini kan pejabat ada semena-mena. Iya kan? Pejabat semena-mena. Ya, Bang Umar. Umar dari kelompok 5 yang bertanya, di sini kan ada RIS di tahun 1949 ya, Republik Indonesia Serikat. RIS ini kan merupakan hasil konferensi meja bundar yang dibentuk atas inisiatif Belanda. Karena banyak konflik di pas waktu Indonesia masih menjadi RIS ini, banyak negara bagian dalam RIS ini menganggap kalau RIS ini seperti menjadikan Indonesia negara boneka, bentukan dari Belanda untuk melemahkan posisi Republik Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, mengapa konferensi meja bundar itu ada inisiatif Belanda di dalamnya untuk membentuk nama RIS tersebut? Republik Indonesia Serikat, kenapa harus ada ikut serta Belanda? Apakah secara tidak langsung Indonesia masih belum merdeka di tahun itu?
Di sini kelasnya. Iya. Apa nih? Di mana dia duduk? Di sini. Oh, ada tempat duduknya satu ya. Jadi di situ dulu. Duduk di situ. Kalau bertanya lagi ya. Pertanyaan dari Bang Hasbi tadi, yaitu kenapa pejabat semena-mena kepada rakyat? Karena itu yang pertama adalah lemahnya integritas dan moralitas. Banyak pejabat yang memandang jabatan sebagai sarana untuk memperkaya diri dan keluarganya, bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat. Lemahnya iman. Jadi tepatnya gitu. Lemahnya iman. Yang kedua adalah politik berbiaya tinggi. Sistem pemilihan yang mahal membuat pejabat terpilih cenderung berupaya mengembalikan modal kampanye dia selama masa-masa sebelum pemilihan. Banyak yang ngasih-ngasih, misalnya masang-masang spanduk, ngasih-ngasih sembako. Itu kan untuk membuat para rakyat itu percaya sama pejabat yang bukan pejabat, untuk percaya kepada dia biar dia tadi dipilih. Banyak pengeluaran, karena pengeluarannya banyak, makanya dia tadi untuk membalikan modal kebanyakannya. Nah, itulah cara dia tadi. Paham-paham aja lah kita aja kan. Terus selanjutnya lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sistem kontrol internal maupun masyarakat yang belum kuat memungkinkan pejabat melakukan penyimpangan berulang kali tanpa rasa takut. Peringkat korupsi yang masih tinggi menunjukkan penegakan hukum belum maksimal. Jadi pengawasan dari negara belum semaksimal mungkin, dan hukuman untuk para pejabat yang korupsi tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Makanya banyak para pejabat itu masih berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus kolusi elit dengan pengusaha, dalam kurung pemburu rente. Adanya hubungan erat antara pejabat dan pengusaha sering menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, namun menyengsara rakyat, seperti penguasaan sumber daya alam dan proyek-proyek pemerintah. Banyak para pejabat-pejabat itu melakukan kerjasama dengan para pedagang-pedagang ilegal. Contohnya seperti penambang, entah itu barang-barang dari luar masuk ke dalam secara ilegal, itu banyak. Habis itu yang terakhir adalah ketimpangan sosial ekonomi. Kebijakan publik seringkali tidak proporsional dan tidak adil, menyebabkan kesenjangan yang lebar antara kesejahteraan pejabat dan masyarakat umum. Jadi negara juga lebih mendukung, lebih banyak membiayai para pejabat dibanding masyarakatnya sendiri. Jadi cuma itulah tadi jawabannya di sini. Nggak ada lebih lagi. Cukup bang, nggak paham dipahami lagi. Ya, kelompok 5 tadi pertanyaan, mengapa konferensi meja bundar ada inisiatif Belandanya? Belanda berinisiatif melakukan konferensi meja bundar karena negara Belanda tersebut memiliki tekanan dunia internasional, biaya perang yang besar, dan kuatnya perjuangan Indonesia, sehingga Belanda memilih perundingan daripada melanjutkan perang. Yang pertama tadi, Belanda mendapat tekanan internasional. Setelah Belanda melakukan agresi militer pada tahun 1948, banyak negara
kedua, tekanan dari negara lain. Seperti negara Amerika Serikat menekan Belanda agar segera berdamai dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Itulah mengapa Belanda berinisiatif melakukan konferensi meja bundar. Baik, itu tadi pembahasan singkat dari presentasi kami pada kali ini. Dapat kami simpulkan, negara itu merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan juga pengakuan internasional. Konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi yang dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia. Negara memiliki konstitusi yang baik itu memiliki hukum tertinggi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin persamaan di hadapan hukum. Indonesia terkenal dengan negara yang kaya karena sumber dayanya, tetapi masih banyak masyarakat yang miskin karena tidak bisa mengolah sumber daya yang ada dan juga adanya korupsi, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Pejabat juga masih saja semena-mena dengan masyarakat sehingga masyarakat menjadi sengsara. Itu tadi kata pengantar kami karena lemahnya iman, lemahnya integritas sosialnya dan juga karena gaya hidup mewah. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.